Kalau mereka berdua bersama dengan Abu Hanifah, maka itulah yang mu'tamad. Itulah yang resmi, dikatakan sebagai mazhab Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Ayub Subandi dalam segmen Sejarah Legislasi Hukum Islam, atau yang lebih familiar dengan nama Tarikh Tasyri' atau sejarah daripada syariat ini. Dan sebagaimana pembahasan kita pada 2 pekan yang lalu, kita telah membahas bagaimana fase pertumbuhan dan perluasan mazhab Hanafi, ya. Dan di sini kita akan lanjutkan part yang kedua, masih dalam pembahasan yang sama, di mana di sini disebutkan fi dha'i ma aradnahu minan nususi al-madhhabiyah. Setelah kita bacakan, setelah kita paparkan pada pertemuan yang lalu itu bahwa beragam daripada nas-nas perkataan daripada ulama mazhab Hanafi, yumkin al-qaul bi anna al-madhhab inda al-Hanafiyah fi hadhihi al-fatrah kana ya'ni, maka bisa kita simpulkan bahwasanya yang dinamakan sebagai mazhab oleh ulama Hanafiyah di fase yang kedua ini adalah pertama, mattafaqa alaihi ara al-imam wa ashabuhu fi dhahiri ar-riwayah, adalah apa-apa yang disepakati oleh Abu Hanifah dan rekan-rekannya, ya, atau murid-muridnya di dalam kitab atau di dalam kitab Dhahirur Riwayah. Ya, kitab-kitab Dhahirur Riwayah mulai dari Al-Mabsut atau Al-Asl, kemudian Az-Ziyadat, kemudian Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, kemudian As-Siyarul Kabir wa As-Siyar As-Saghir. Ini 6 kitab yang ada di dalam Dhahir Ar-Riwayah, dan semua ditulis oleh Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani dalam kitab itu, ini juga pernah kita bahas, bahwasanya Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani mengumpulkan semua pendapat-pendapat Abu Hanifah beserta dengan murid-muridnya dalam kitab itu, dalam 6 kitab itu. Jadi kalau Abu Hanifah dan 4 muridnya, yaitu Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Zufar bin Hudzail, kemudian Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, semua mereka sepakat dalam satu permasalahan, maka itulah mazhab, ya, itulah yang diresmikan sebagai mazhab Hanafi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi perbedaan di kalangan mereka? Nah, maka ini adalah poin yang kedua, wa idza ikhtalafatir riwayatu dhahira 'anil imami wa ashabihi. Kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat antara Abu Hanifah, ya, riwayat-riwayat yang dinukilkan dari Abu Hanifah, dinukilkan dari Abu Yusuf, Muhammad Al-Hasan Syaibani, kemudian Zufar dan Al-Hasan bin Ziyad, ya, jika berbeda pendapat mereka, faqad kana al-mu'tamad, ya, maka yang mu'tamad itu adalah taqdim qaulil imami Abi Hanifah ala aqwali talamidihi. Maka caranya adalah mengedepankan pendapatnya Abu Hanifah atas seluruh murid-muridnya, ya. Ya. Atau sebelum kita mengedepankan ini dan itu, perlu kita ketahui bahwasanya namanya perbedaan pendapat
di dalam satu mazhab itu sangat biasa, ya. Namun perbedaan pendapat di dalam mazhab itu ada dua macam. Pertama, perbedaan yang sifatnya masih bisa dikompromikan, ya, antara dua pendapat misalnya, atau 3 pendapat, 4 pendapat, terjadi perbedaan namun bisa dikompromikan, bisa dikumpulkan, dan bisa semuanya diamalkan. Maka jika keadaannya seperti ini, maka wajib untuk dikompromikan, walaupun dengan takalluf, ya, walaupun dengan bersusah payah, walaupun dengan mempersulit diri, ya, dalam mengumpulkannya, dalam mengkompromikannya. Dan saya kira ini adalah salah satu metode, ya, salah satu jalan yang dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga bisa kita amalkan. Kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya dihadapkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin punya 2 perkataan, 3 perkataan, 4 perkataan. Maka selama perkataan-perkataan itu kita bisa kumpulkan dan kita bisa kompromikan, kemudian menyimpulkan bahwa maksudnya seperti ini dengan tetap berhusnuzon, maka harusnya itu sikap yang kita lakukan, ya. Kenapa? Karena i'malur riwayatain in amkan fahuwa aula. Kenapa? Karena mengamalkan 2 riwayat, ya, kalau bisa maka itu yang lebih dikedepankan, sikap yang lebih dikedepankan. Baik, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya perbedaan antara Abu Hanifah dan murid-muridnya misalnya tidak bisa dikompromikan, terus langkah apa yang kita ambil? Langkah kita ambil adalah mengedepankan pendapatnya Abu Hanifah secara mutlak, ya. Takdim qaulil imami Abi Hanifah ala aqwali talamidhi. Nah, wafaqahu ahadun minhum am lam yuwafiqhu, ya. Terlepas apakah ada yang bersama dengan Abu Hanifah atau tidak ada. Ya, misalnya Abu Hanifah bersama dengan 2 muridnya. Ya, misalnya Abu Hanifah bersama dengan sohiban. Sohiban artinya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian yang menyelisih siapa? Menyelisih misalnya Zufar sendiri atau Al-Hasan bin Ziyad sendiri. Nah, sekarang ada 2 pendapat. Abu Hanifah bersama dengan muridnya Abu Yusuf dan Muhammad, kemudian ada muridnya yang lain bersendiri atau berdua. Terus siapa yang didahulukan? Maka yang didahulukan adalah di mana ada Abu Hanifah, maka itu didahulukan. Atau misalnya Abu Hanifah bersama dengan Abu Yusuf, kemudian ada yang menyelisih misalnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, maka kita katakan di mana Abu Hanifah, disitulah yang diutamakan. Atau misalnya Abu Hanifah bersama dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan yang menyelisih adalah Abu Yusuf, maka kita katakan tetap diutamakan apa yang pendapat mana yang di situ ada Abu Hanifah di dalamnya. Nah, walakin hadzal ra'i ta'arrada li syai'in min at-taghyir min al-mutaakhirina min ulama'i hadzal daur. Nah, akan tetapi pendapat ini, pendapat bahwasanya di mana di situ ada Abu Hanifah maka itulah yang diutamakan, ternyata di generasi selanjutnya oleh ulama Hanafiyah ini sudah mengalami perubahan. Ya, khususnya ulama-ulama terakhir Hanafiyah, ya, generasi terakhirnya. Wa min thamma asbahal murajjah ladaihim fi halati ikhtilafir riwayat adh-dhahira 'anil imam wa ashabihi, ya. Maka yang dikedepankan oleh sebagian ulama terakhir ketika Abu Hanifah dan murid-muridnya itu berbeda pendapat, takdim yang pertama, ya, takdim qaulul imam idza ittafaqa ma'ahu fi ra'yi ahadis sahibain, ya, adalah mengedepankan perkataan imam jika membersamainya adalah sohibani atau salah satu daripada sohibain. Sohiban, ya, tadi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau mereka berdua bersama dengan Abu Hanifah, maka itulah yang mu'tamad, itulah yang resmi dikatakan sebagai mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau misalnya
atau misalnya bersama dengan Abu Hanifah salah satu dari keduanya, entah bersamanya Abu Yusuf atau yang bersamanya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, maka itu yang diutamakan, itu yang dikatakan sebagai resmi mazhab Abu Hanifah. Ya. Itu yang pertama. Tapi idza ittafaqa as-sahibani ala ra'yin wa khalafa al-imam. Tapi kalau misalnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu menyelisihi Abu Hanifah, ya. Maka di sini dilihat fa in kanatil mas'alatu mimma yataghayyara fiha al-ijtihad bi taghayyuri az-zamani wal makani wal urf fal madhhab mattafaqa alaihi sahiban. Kalau misalnya permasalahan itu setelah kita tinjau ternyata dia adalah permasalahan yang memang mengalami perubahan-perubahan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan tempat, ya. Karena namanya fatwa, pemirsa sekalian, itu kadang berbeda, ya. Fatwa dahulu, ya, misalnya dalam kondisi tertentu, di urf tertentu, di kebiasaan tertentu, adat istiadat tertentu, mungkin ketika dibawa di zaman ini mungkin tidak berlaku lagi, ya. Mungkin tidak berlaku lagi. Disebabkan karena urf yang berubah, ya. Adat istiadat yang berubah, kebiasaan yang berubah, zaman yang berubah. Begitu juga kadang satu fatwa di tempat yang lain itu tidak berlaku di tempat yang lain. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ijtihad bi taghayyuriz zamani wal makan. Yataghayyar al-mas'alah mimma yataghayyaru fiha al-ijtihadu bi taghayyuriz zamani wal makani wal urf. Adalah permasalahan yang ijtihad di dalamnya berubah mengikuti perubahan zaman, perbedaan tempat dan perubahan kebiasaan. Nah, kalau misalnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyelisihi Abu Hanifah sendiri, dan di sini ada ada Abu Yusuf dan Muhammad, maka dilihat permasalahannya. Kalau permasalahannya itu adalah yang bisa berubah disebabkan karena perubahan zaman, perbedaan tempat atau urf, fal madhabu, maka yang dikatakan sebagai madhab, yang dikatakan sebagai resmi mazhab Hanafi adalah mattafaqa alaihi sahiban. Dia yang disepakati oleh Abu Yusuf dan Muhammad, dan tinggalkan pendapatnya siapa? Abu Hanifah. Inilah, ya, gaya daripada ulama, ya, belakangan daripada Hanafiyah. Walaupun generasi awalnya tidak seperti itu. Generasi awalnya tetap di mana ada Abu Hanifah, maka itu yang diutamakan. Amma illam takun al-mas'alah mimma yakhda li ta'thir at-tatawwur al-ijtimai. Adapun kalau misalnya dilihat permasalahan itu adalah permasalahan yang tidak ada pengaruh, ya, perkembangan sosial, ya. Jadi faktor sosial itu tidak ada pengaruh di dalam permasalahan itu. Au infarada kullu wahidin minas sahibaini bi ra'yin mukhalif lil iman, atau misalnya hanya ada satu orang saja, misalnya Abu Yusuf saja menyelisih Abu Hanifah, atau misalnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani saja menyelisih Abu Hanifah, ya. Fal mujtahid yurajjih ma yarahu, ya, binaan ala quwwati al-madrak. Maka kalau dia adalah seorang yang mujtahid, ya, sudah sampai pada derajat mujtahid dalam mazhab Abu Hanifah, maka silakan dia mentarjih sendiri, ya. Silakan dia memilih sendiri mana yang dia putuskan, ya, apakah pendapatnya Abu Hanifah yang lebih kuat ataukah pendapat daripada salah satu muridnya yang lebih kuat, ya, berdasarkan kapasitasnya sebagai seorang mujtahid dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau misalnya wa ghairul mujtahid, tapi kalau misalnya dia adalah bukan seorang mujtahid dalam mazhab Abu Hanifah, dia anggaplah orang awamnya, ya, tapi dia bermazhab Hanafi, maka yutabbik al-qaidata al-mu'tamada min qabl wa hiya taqdim qauli Abi Hanifah. Tapi kalau misalnya dia adalah belum sampai pada derajat mujtahidnya dalam mazhab Abu Hanifah, dia adalah orang awam atau penuntut ilmu, ya,
maka kembali kepada kaidah mu'tamad yang pertama, yaitu tetap mengutamakan siapa? Perkataannya Abu Hanifah. Kemudian urutan yang kedua adalah Abu Yusuf, kemudian urutan yang ketiga adalah Muhammad, kemudian urutan yang keempat adalah Zufar dan ya Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Maka inilah apa namanya mazhab yang resmi di fase ini, ya. Jadi ulama di fase kedua ini merumuskan seperti ini, bahwa untuk menyimpulkan mazhab Abu Hanifah seperti ini caranya. Kalau mereka sepakat, maka itulah mazhab, ya. Tapi kalau mereka berbeda, maka perbedaannya kalau bisa dikompromikan. Tapi kalau tidak bisa dikompromikan, maka hukum asalnya adalah di mana ada Abu Hanifah, maka itulah yang dikuatkan. Tapi ulama belakangan sudah mulai meninggalkan kaidah ini dan merinci sebagaimana rincian yang tadi. Memandang dulu permasalahannya, apakah permasalahan itu adalah permasalahan yang mengalami perubahan disebabkan karena faktor sosial, maka kalau itu adalah ada mengalami perubahan disebabkan karena faktor sosial, maka bisa jadi dikedepankan adalah pendapatnya siapa? Pendapatnya Abu Yusuf atau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, kalau dia adalah mujtahid dalam mazhab, silakan dia beristihad sendiri. Tapi kalau dia belum sampai pada derajat mujtahid dalam mazhab, maka kembali ke kaidah yang pertama adalah mengedepankan pendapatnya siapa? Abu Hanifah. Baik. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Berikutnya ashhar al-muallafat fi hadha ad-daur. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja muallafat atau buku-buku atau referensi yang ada di fase yang kedua ini, ya, fase pertumbuhan dan fase perluasan. Di sini disebutkan nasyata ulama hadha ad-daur fi tawsi'i ad-dairatil fiqhiyah li ara'il madhhab. Di fase ini pertumbuhan dan perluasan, memang ulama mazhab Hanafi itu memperluas, ya, daerah fikihnya. Begitu juga dengan pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab. Semakin meluas, semakin banyak permasalahan itu. Maka fata'arradu bi ibda'i wijihatin nadharil madhhabi fi katsirin minal masailil hadithah. Maka para ulama Hanafiyah itu kemudian mereka melakukan semacam pengembangan wijihatin nadhar al-madhab, ya, bagaimana cara pandang mazhab itu dalam masalah apa? Fi katsirin minal masailil hadithah, dalam permasalahan-permasalahan yang kontemporer, ya. Tentu di masa mereka banyak masalah-masalah kontemporer yang muncul yang mungkin di zamannya Abu Hanifah itu belum ada. Maka di sini mereka mulai mengembangkan bagaimana cara pandang mazhab, ya, dalam menghadapi masalah-masalah yang kontemporer. Watasaddau, ya, lit ta'lifi wal kitabati hatta asbahat hadhihi al-fatra min aghna fatarati tatawwuril madhhabi illam yakun aghnaha ta'lifan, ya. Maka inilah menjadi faktor kemudian para ulama Hanafiyah kemudian bergerak untuk menulis, ya, atau membuat kitab-kitab. Dan ini juga yang menjadi kenapa fase ini, ya, fase kedua ini menjadi fase yang paling kaya karyanya, ya. Kalau dibandingkan semua fase-fase dalam mazhab Abu Hanifah, fase awal, fase pertengahan, dan fase akhir, ternyata fase pertengahan ini adalah fase di mana kitab-kitab atau tulisan-tulisan itu lebih banyak bermunculan. Nah, wa tarakat mu'allafatuhum syattal majalatil fiqhiyah, ya. Bahkan semua tulisan-tulisan mereka, semua karya-karya mereka itu mengetup
semua sisi ya, sisi-sisi daripada fikih ya, masuk dalam semua lini dalam permasalahan fikih. Baik. Nah, sekarang wa yumkinu tasnif mu'allafati hadhihi al-fatrah tahta al-aqsam al-atiyah. Kita bisa membagi macam-macam daripada karya-karya dalam mazhab Hanafi di fase ini ya, dengan klasifikasi berikut ini. Pertama ada namanya al-mukhtasarat au al-mutun ya, atau kitab-kitab ringkas atau kitab-kitab yang pendek ya. Kemudian nanti ada yang kedua adalah asyuruh. Asyuruh artinya syarah-syarah ya, syarah-syarah. Kemudian setelah syarah-syarah ada juga fatawa wal waqiat, berkaitan dengan fatwa-fatwa, berkaitan dengan fatwa-fatwa. Nah. Ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu al-mukhtasarat awil mutun. Kitab-kitab ringkas atau kitab-kitab atau matan-matan ya. Kitab-kitab ringkas atau kitab-kitab dasar. Wa hiya mu'allafat ta'arradat li ara'il imami wa ashabihi al-marwiyah an kutubi dhahir riwayah wa ghairiha min al-kutubil mu'tamadah jam'an wa ikhtisaran wa tarjihan bainaha. Jadi mukhtasarat ini atau kitab-kitab ringkas ini atau matan-matan ini adalah kumpulan karya-karya yang mengumpulkan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya tadi yang 4, tentunya yang ada di dalam Dhahir Riwayah yang 6 kitab tadi yang di awal saya sebutkan, wa ghairiha minal kutubil mu'tamad, dan selainnya dari kitab-kitab mu'tamad ya. Jadi ulama-ulama ini mengumpulkan dari kitab-kitab itu ya, diringkas semuanya, dikumpulkan dulu, kemudian diringkas, wa tarjihan, kemudian memilah dan memilih mana pendapat yang lebih kuat ya dari semuanya. Nah, wa qad dhahara fi hadza al-maidan al-adid min al-kutub nadhkur minha al-qalil minha. Nah, dan banyak sekali buku-buku yang bermunculan di fase ini, dan kita akan sebutkan sebagian di antaranya. Di mana yang kita akan sebutkan ini adalah buku-buku yang memang sangat masyhur, yang sangat populer di dalam mazhab dan dijadikan sebagai i'timad ya, dijadikan sebagai landasan ya. Dan kita akan sebutkan berdasarkan apa? Berdasarkan urutan zaman ya, mana yang paling senior dan seterusnya. Kita mulai dari Mukhtasar At-Tahawi. Mukhtasar At-Tahawi. Mukhtasar At-Tahawi ini ya, mungkin nanti kita akan juga sebutkan siapa beliau ya. Mukhtasar At-Tahawi yaqulu muallifuhu Abu Ja'far At-Tahawi al-mutawaffa sana 321. Jadi beliau Abu Ja'far ini adalah lakab beliau At-Tahawi, di mana beliau ini adalah ulama abad yang keempat, meninggal tahun 321. Beliau menyebutkan dalam muqaddimahnya, jama'tu fi kitabi hadza asnaful kutubil lati la yasa' jahluha wala takhalluf an amaliha ya, wala takhalluf an ilmiha ya. Kata beliau, saya mengumpulkan dalam kitabku ini, dalam kitab Mukhtasar ya, dalam kitab ringkasku ini, hadza asnaful fiqh allati la yasa' jahluha, perkara-perkara fikih yang tidak layak untuk kita tidak ketahui ya, artinya perkara yang harus kita ketahui. Walat takhalluf an ilmiha, dan tidak boleh kita ketinggalan dari mengetahuinya. Wa bayantu al-jawabat anha min qawli Abi Hanifatin Nu'man ibn Thabit ya, di mana saya kumpulkan di dalamnya adalah jawaban-jawaban dari perkataan Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, wa min qawli Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim
ya, dan juga perkataannya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, wa min qauli Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan juga pendapat-pendapatnya atau perkataannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau mengatakan wa qad rattabtuhu ala nasaki tartibil Muzani Asy-Syafi'i li kitabihil Mukhtasar, di mana aku sengaja menyusunnya mengikuti ya susunan daripada Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Mukhtasar. Jadi Imam Muzani juga punya kitab Mukhtasar ya. Beliau meringkas kitab Al-Um. Maka di sini Al-Imam At-Tahawi juga datang ya dan meringkas kitab-kitab zahir riwayat atau kitab-kitab yang lain yang mu'tamad menjadi Mukhtasar At-Tahawi, dan susunannya sama dengan susunan siapa? Susunannya Al-Imam Al-Muzani. Perlu diketahui pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah bahwa At-Tahawi dan Al-Muzani ini sebetulnya ada hubungan kekerabatan ya, ada hubungan kekerabatan. Dan dahulunya Al-Imam At-Tahawi ini adalah seorang Syafi'i. Beliau awalnya bermazhab Syafi'i, mengikuti omnya ya. Jadi Al-Muzani ini adalah paman daripada Al-Imam At-Tahawi. Hanya karena beberapa alasan akhirnya Al-Imam At-Tahawi pindah mazhab menjadi seorang Hanafi, dan beliau menjadi imam dalam mazhab Hanafi. Sedangkan pamannya sendiri Al-Muzani adalah murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, dan beliau tetap di dalam mazhabnya. Nah ini metode daripada Al-Imam At-Tahawi dalam Mukhtasarnya. Wa hadzal kitab ahadul mutunil mu'awwal 'alaiha fil madhhab. Ya, kitab Mukhtasar At-Tahawi ini adalah salah satu matan yang artinya menjadi rujukan di dalam mazhab Hanafi, di mana Abul Wafa Al-Afghani mengatakan fahada kama tara awwalul mukhtasarati fi madhhabina. Ya. Matan ini sebagaimana Anda lihat adalah di antara kitab ringkas, kitab mukhtasarat fi madhhabina, di antara kitab awal ya, kitab awal yang ada dalam mazhab kita, mazhab Hanafi. Wa abda'aha, dan yang paling bagus ya, paling menarik. Wa ahsanuha tahdziban, dan dia sangat bagus ya penyusunannya. Wa asahuha riwayatan an ashabina, begitu juga dia adalah kitab yang paling sahih periwayatannya dari ulama Hanafiyah. Wa aqwaha dirayatan, dan yang paling kuat ya penyusunannya ya, paling kuat isinya. Wa arjahaha fatwa, dan yang paling rajih kalau mau difatwakan. Tara al-masail fihi ala wajhiha ma'rufah. Ya, engkau akan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dalam Mukhtasar At-Tahawi ini ala wajhiha ma'rufah. Ya, sebagaimana asalnya ya diketahui. Nah, ma'zuwa ila man rawaha minal a'immah, artinya disandarkan kepada siapa yang meriwayatkan dari imam-imam mazhab Abu Hanifah, seperti a'immatul mazhab Ka'bi Yusuf wa Muhammad wa Zufar wal Hasan bin Ziyad. Jadi isi daripada Mukhtasar At-Tahawi ini adalah perkataan-perkataan mereka dan disandarkan kepada mereka sendiri. Wal Imam At-Tahawi minal masyaihil kibar, dan Al-Imam At-Tahawi ini adalah di antara al-masyaih al-kibar ya, di antara ulama besar dalam mazhab Hanafi. Minas sadril awal min hadzal daur, dan dia adalah termasuk generasi-generasi awal ya. Kalau di fase kedua ini beliau adalah generasi awalnya di fase kedua ya. Walihada fahuwa lam yattabi' fi tarjihatihi mastalah alaihi man ja'a ba'dahu min ulama'il madhab. Oleh sebab itu, kalau kita lihat pendapatnya Al-Imam At-Tahawi, itu kadang beliau merojehkan atau menguatkan pendapat-pendapat yang nampaknya berbeda
mustalahnya dengan dengan ulama-ulama yang datang setelahnya. Ya. Bal tarahu yurajjih qaul al-imam fil mas'alah wa tarahu wa taratan qaul Abi Yusuf wa taratan qaul Muhammad wa taratan yukhalif thalathatuhum wa yurajjih qaul Zufar marratan wal Hasan marratan ukhra. Ya. Oleh sebab itu kalau kita lihat Imam Tahawi itu kadang merajihkan pendapatnya Abu Hanifah kadang dalam sebagian masalah, kemudian kadang merajihkan Abu Yusuf, kadang merajihkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bahkan kadang menyelisih mereka bertiga, ya. Kadang merajihkan Zufar atau merajihkan Al Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, wa taratan yukhalif al-kull, ya, bahkan kadang At-Tahawi menyelisih semuanya, menyelisih Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Zufar dan Al Hasan, ya. Ya. Di antara pendapat yang dirojehkan oleh At-Tahawi dan menyelisih semuanya adalah kaibahati ad-dhab, ya. Bolehnya makan ad-dhab. Ad-dhab adalah kadal atau biawak, ya, atau kadal padang pasir, ya, wa nahwiha wa in qalla hadza, ya, dan selainnya, walaupun sedikit sebetulnya, sedikit pendapat Tahawi menyelisih semuanya. Wa idza tarabatir riwayat anil a'immati yurajjih ba'daha ala ba'd. Tapi kalau misalnya, ya, Abu Hanifah berselisih dengan, ya, murid-muridnya, ya, di sini Imam Tahawi kemudian kadang merajihkan salah satunya. Wa yarwi aqwalahum bi sanadihi wa yubayyin wajha at-tashih. Dan Al-Imam At-Tahawi ini meriwayatkan semua perkataan mereka dengan sanadnya, an fulan, dan beliau juga menyebutkan alasan kenapa beliau merajihkan suatu pendapat tertentu. Wa hadza maslak lam yaslukhu ghairuhu min ashabil mutun illa qalila. Dan gaya seperti ini, gayanya Al-Imam Tahawi ini tidak kita temukan pada ulama-ulama Hanafiyah yang lain kecuali beliau, ya, kecuali beliau saja. Nah, baik. Nah, itulah di antara kitab, ya, yang muncul di generasi kedua ini, di awal generasi kedua ini adalah Mukhtasar At-Tahawi. Dan berikutnya kitab yang kedua adalah kitab Al-Kafi. Kitab Al-Kafi. Ya, mungkin insyaallah pada pertemuan yang akan datang mungkin saya akan tampilkan, ya, kitab-kitabnya, sampul-sampulnya, ya. Dan mungkin kita bisa bacakan juga sebagian daripada isinya, mulai dari Mukhtasar At-Tahawi, kemudian di antaranya juga adalah kitab Al-Kafi. Karya siapa? Lil Hakimi Asy-Syahid. Karya Al-Hakim Asy-Syahid, yaitu Muhammad bin Muhammad yang meninggal tahun di ulama abad keempat, ya, 334 Hijriah. Di mana kitab ini adalah wa huwa kitab jama'a fihi bal ikhtasara fihi kutub Muhammad bin Hasan as-sitta al-mu'rufa bi kutub dhahir riwayah. Juga beliau meringkas kitab dhahir riwayah yang 6 kitab tadi, ya, Al-Mabsut atau Al-Asl, kemudian Ziyadat, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir wa As-Siyar Al-Kabir wa As-Siyar As-Saghir. Beliau mengatakan, yaqul Ibnu Abidin, i'lam anna min kutubil usul kitab Al-Kafi. Ketahuilah bahwa di antara kitab inti mazhab Hanafi itu adalah kitab Al-Kafi, ya. Beliau meringkas 6 kitab inti dalam mazhab Abu Hanifah. Karya siapa? Lil Hakim Asy-Syahid. Wa huwa kitabun mu'tamad. Dia adalah kitab mu'tamad, kitab Al-Kafi ini, ya. Baik. Sekira ini dulu, ya, kitab-kitab yang kita sebutkan, 2 kitab saja dulu, sebelum kita lanjutkan ke kitab-kitab yang lain. Tentu saya akan tampilkan, ya, kitab Mukhtasar At-Tahawi ini, dan kita sedikit berbicara tentang biografinya, karena tadi agak ringkas sekali, dan kita akan lihat isinya, ya.
dan bacakan sebagian daripada isinya. Begitu juga dengan kitab Al-Kafi dan kitab-kitab yang lainnya, supaya kita bisa mengenal lebih dekat lagi ya mazhab Abu Hanifah, perkembangan atau pertumbuhan dan perluasannya. Baik pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.